Halo guys, selamat pagi. Nah, kita santai aja nih. Habis mandi. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya, bagaimana cara mempersiapkan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, apabila kita mau bepergian yang cukup jauh. Yang pertama-tama yang kita cek adalah oli mesin, kemudian air radiator. Untuk kunci-kunci, siapkan dongkrak, kursi roda sampai kunci roda. Kemudian cek tekanan ban, untuk depan berapa, roda belakang berapa. Kemudian cek tali pambel ataupun tali kipas. Setelah itu baru kita persiapan untuk perjalanan. Berapa orang yang mau dimuat di dalam mobil, kita sesuaikan tekanan ban. Misalnya tekanan ban yang depan 30 atau yang belakang 45 atau 40, sesuaikan dengan berapa banyak penumpang yang mau kita bawa. Untuk kunci-kunci, selain kunci ban, dongkrak, kemudian peralatan lainnya kita yang diperlukan, gunanya apa? Apabila di perjalanan kita mengalami kendala, minimal kita bisa mengatasi sendiri. Kemudian dongkrak, kemudian otomatis kopling misalnya, apabila perjalanan yang kita lalui itu tidak ada perkampungan, misalnya kita mau ke Samarinda, ke Balikpapan, kemudian mengalami kendala di jalan, itu minimal kita bisa mengatasi. Sehingga kita tidak perlu menunggu lama-lama, karena mungkin yang dibawa adalah ada anak kecil, keluarga kita, sehingga tidak mengalami traumatik, sehingga suatu saat kita berangkat itu masih bisa melanjutkan perjalanan. Ban serep jangan lupa, ban serep itu wajib ada ya, ban serep wajib ada, dongkrak wajib ada, kunci roda wajib ada. Kemudian segitiga bila perlu apabila mengalami trouble. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu mengencangi baut roda ya, baut roda itu sangat penting. Kemudian untuk teknik ataupun cara mengencangi, menguati ban roda itu harus bersilang-silang dari pertama ke tiga, kemudian kedua ke empat, sehingga roda itu tidak goyang apabila salah satu baut kendor, baik itu roda belakang ataupun roda belakang, roda depan. Cara mengencangi baut itu sesuai dengan prosedur. Kemudian untuk kekencangan tekanan angin itu bisa dilihat di pojok di samping kanan mobil sini, ada aturannya, roda depan berapa, roda belakang berapa tekanannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu tekanan ban itu harus sama antara ban kanan dengan ban kiri. Begitu juga yang belakang, ban belakang juga harus sama. Tidak boleh 130, 125 atau 145 atau 140. Itu akan sangat membahayakan. Karena pengalaman saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Karena ban roda lupa
pada saat menyetel rem oleh bengkel salah, belum dikencangi, sehingga pada saat saya berangkat di jalan ada bunyi-bunyi krek, ternyata salah satu baut roda mengalami kendor, sehingga bannya itu bisa lepas sendiri, bisa apa. Dan itu apabila kecepatan tinggi itu sangat membahayakan pengemudi sendiri maupun penumpang yang kita bawa, saudara-saudara. Kemudian selanjutnya lampu-lampu, terutama lampu utama yaitu yang besar ini, kemudian yang lampu lighting usahakan nyala semuanya, sehingga apabila menempuh perjalanan di malam hari, saudara-saudara tidak akan menghalangi. Bila perlu ditambah lampu kabut yang warna kuning, itu digunakan untuk seperlunya saja. Untuk kecepatan kendaraan, nah itu sesuai dengan aturan lalu lintas. Apabila mengemudi di jalan, yang pertama adalah siapkan surat-surat kendaraan, yaitu STNK, SIM untuk pengemudinya, kemudian safety belt, kemudian taati semua aturan-aturan lalu lintas sehingga Anda selamat semuanya. Penumpang tidak boleh berlebihan sehingga mobil stabil, tidak mengalami kendala apapun. Yang tidak kalah pentingnya yaitu sehat badan dulu. Nah, kalau sudah sehat, Anda mengemudikan kendaraan, kemudian apabila mengantuk di jalan, segera nyari tempat dan istirahat secukupnya. Kemudian kalau sudah fit kembali, silahkan melanjutkan perjalanan, sehingga pada saat di jalan Anda fit kembali. Kemudian jangan terlalu banyak minum yang sifatnya itu untuk menahan ngantuk supaya tidak tidur, karena kekuatan mata manusia itu terbatas. Yang tidak kalah penting yaitu pada saat nyopir itu kan konsentrasi mulai dari kaki, mata, tangan, semua itu perlu full konsentrasi, sehingga bisa mengendalikan kendaraan yang kita bawa dan keselamatan penumpang yang ada di mobil kita. Itulah beberapa tip apabila kita pergi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu sopir itu bukan hanya untuk sekedar menjalankan maju mundur mobil, tetapi harus bisa mengatasi apabila terjadi kendala di jalan, misalnya ban kita pecah, itu minimal kita bisa mengganti. Jangan hanya bisa nyopir tapi tidak bisa mengatasi kendala di jalan. Kemudian cek oli transmisi, oli mesin, oli gardan. Nah, itu di dalam mobil kita itu ada 3 perawatan mesin kita, yaitu mulai dari oli mesin, oli transmisi, kemudian oli gardan, itu sangat penting. Kemudian air radiator. Nah, inilah isikan air radiator yang sesuai dengan aturan dari pabrikan, ya. Kemudian apabila mengalami kendala di jalan, jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru ngambil keputusan, ngambil sikap sehingga membahayakan diri sendiri. Contohnya apabila
mesin panas, di layar monitor menemukan kontrol yang panas, segera menepi, segera minggir, nyari tempat yang enak itu. Cari, kalau istirahat di bawah pohon pun jangan sembarang berhenti, dilihat dulu apakah membahayakan pengguna pandu lintas lain. Mungkin ada pohon yang rantingnya kering sehingga suatu saat ada angin bisa jatuh ke menimpa mobil kita, sehingga malah lebih membahayakan. Cari tempat yang posisi yang bagus, cari tempat yang kira-kira tidak membahayakan pengguna lalu lintas lain dan keselamatan kita dan para penumpang kita. Kemudian siapkan sekring untuk serep suatu saat putus di jalan atau apa. Jangan sekali-sekali menyambung sekring yang tidak sesuai dengan voltasenya, nggak sesuai dengan ampernya, sehingga malah bisa menyebabkan mobil malah bisa terbakar, bisa mati semua lampunya gara-gara konslet, sehingga kabelnya terbakar semua. Sesuaikan apabila menyambung kabel apa segala macam itu, jangan sampai menyebabkan mobil bahkan bisa terbakar karena arus pendek, nyambung kabel yang tidak sesuai, tidak diisolasi, sehingga menyentuh ke besi yang lain, akhirnya menyebabkan mobil Anda terbakar. Kemudian untuk tekanan ban, apabila merasa yang kurang stabil, kurang apa, segera apabila ada bengkel atau tambal ban silahkan cek tekanan anginnya, sehingga Anda yakin bahwa ban tersebut sudah sesuai. Kemudian untuk pengisian bahan bakar sesuaikan dengan yang selama ini Anda gunakan di mobil tersebut. Demikian rekan-rekan, tutorial sedikit membagi pengalaman, membagi tips di mana apabila saudara-saudara perjalanan jauh, semoga bermanfaat. Ini ilustrasi sedikit beberapa contoh. Nah, ini pertama yang kita lakukan adalah pengecekan oli. Oli mesin. Oli mesin supaya dicek. Nah, ini tempat untuk mengecek oli mesin. Nanti di situ ada minimal dan maksimalnya berapa, sesuai dengan ukuran berapa yang diperlukan. Kemudian untuk ngecek air, ini air radiator. Nah, ini air untuk menambah radiator apabila mesin panas berkurang, sehingga air yang ada di sini ini berkurang. Nah, ini adalah salah karena terlalu banyak airnya, sehingga istilahnya tidak bisa bernapas. Nah, yang tidak kalah penting adalah aki, karena aki ini adalah sebagai nyawanya suatu mobil. Nah, ini tempat sekring. Nah, ini tempat sekring, saudara-saudara. Ini apabila mengunci, gara-gara ada orang yang jadi gugup. Nah, ini adalah sentralnya semua sekring. Ini di sini ada filter. Apabila Anda mengganti oli, ini biasanya dibersihkan. Nah, ini posisi daripada filter mesin. Apabila filter ini kotor, itu bisa menyebabkan mobil jalannya tidak stabil, karena istilah paru-paru kita ini kotor. Nah, ini adalah wiper untuk kaca, juga tidak kalah pentingnya. Nah, ini wiper apabila hujan untuk membersihkan kaca sehingga pengemudi tidak terganggu. Nah, ini spion kita. Untuk tekanan ban, nah ini bisa, ini misalnya ban belakang harus berapa, 35, tekanan air minimal depan harus 30 ya. Kemudian setil bel
sabuk pengaman. Nah, ini adalah wiper black. Lampu lighting semua harus dicek semua apabila Anda bepergian jauh, sehingga ada selamat. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah untuk mengecek tekanan ban ya, baik ban belakang, ban depan. Nah, ini ada saudara-saudara semua. Kemudian kunci-kunci, kunci roda, dongkrak, siapkan semua. Ya, nah ini kondisi mobil harus klakson harus dicoba. Nah, ini untuk lampu lightingnya, oh nyala. Nah, lampu kiri, lampu kanan. Nah, ini untuk wipernya. Nah, ini dia. Nah, ini wiper. Kemudian air yang untuk membersih kaca apabila mengalami hujan ada di depan. Nah, ini agar diisi ya, lupa saya tadi. Nah, ini adalah air untuk membersihkan kaca suatu saat ini ya. Ini dicek semua pambelnya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Kemudian otomatis blower mesin. Nah, ini ada di sini posisinya, dicek apakah stabil, normal, sehingga mobil tidak mengalami panas berlebih. Nah, apabila berjalan usahakan AC itu tetap nyala sehingga berfungsi dengan baik. Nah, ini saudara-saudara, ini kalau mobil Agya. Tetapi dari mobil satu ke mobil lain itu pasti tidak jauh berbeda. Ini adalah safety beltnya, harus dipakai dengan benar. Baik, itulah sekilas info tutorial tentang Anda bepergian ya, sehingga insya Allah. Dan jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Berdoa dulu, berdoa meminta kepada Tuhan semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.